Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat media Yap yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu nggak persamaannya antara puasa di bulan suci Ramadan dengan kematian? Persamaannya ialah sama-sama menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad dalam salah satu kitabnya mengatakan, "Anggaplah setiap hari untukmu, maka hari Jumatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah setiap 24 jam untukmu, maka waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah setiap bulan untukmu, maka bulan suci Ramadan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala." Maka kita datang di bulan suci Ramadan ini untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kematian. Ketika datang waktunya kematian, maka kita juga akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tamunya Allah itu terdiri dari 3 macam-macamnya. Sahabat-sahabatku sekalian, kalian akan menjadi salah satu tamunya Allah di antara 3 macam-macam tamunya. Tamu yang pertama ialah tamu yang paling gak enak. Tamu yang ditolak, diusir, bahkan tidak diharap-harapkan kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' siyamuhu an qawli zuri wal amal bi, falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amuhu wa syarabah." Siapa yang puasa tapi puasanya tidak mencegah dia dari kata-kata kasar, puasanya tidak mencegah dia dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, maka Allah tidak akan peduli. Orang-orang yang puasa namun masih suka berkata-kata kasar, masih suka ngejelekin orang, masih suka mengerjakan perbuatan keji dan munkar, maka puasa-puasa yang seperti itu Allah akan menolaknya mentah-mentah. Sahabat media Yapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita tamunya Allah Subhanahu wa taala yang amal ibadahnya layak diterima oleh Allah. Tamu yang kedua ialah tamu yang asal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang hanya akan sekedar dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamu yang seperti ini ialah orang-orang yang mengerjakan suatu amal ibadah tapi dengan niat untuk kepentingan dunia, bukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih sayangnya, cintanya, bahkan rahmatnya bukan untuk kita. Sahabat-sahabatku sekalian, orang-orang yang seperti ini yang datang pada ibadah-ibadah, yang datang pada puasa maupun datang pada kematian, maka Allah hanya akan sekedar membukakan pintunya. Maka semuanya bersiap-siap dengan segala perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man nuqisha fil hisab faqad khalaq. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, siapa yang hisabnya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan celaka. Tamu yang ketiga ialah tamu yang diharap-harapkan bahkan ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika ia datang pada bulan suci Ramadan, raganya dan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang selama hidupnya ia menjalankan suatu amal ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang mengerjakan suatu amal ibadah untuk kepentingan dunia. Bukan orang-orang yang datang pada suatu amal ibadah untuk dipandang sebagai ahli ibadah. Tapi orang-orang yang mengerjakan ibadah semata-mata hanya untuk mencari keridhoannya, kasih sayangnya, rahmatnya, bahkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu tempat kepada setiap orang muslim yang bernama Babur Rayyah, pintu surga di mana orang-orang yang berpuasa dikumpulkan. Ada sebuah kisah tentang Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW. Beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz menghabiskan selama hidupnya untuk membantu dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz meninggal, ketika jenazahnya diangkat oleh orang-orang muslim, maka orang-orang muslim tersebut tidak merasakan berat sedikit pun dari jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, bahkan berat dari kerandanya. Sampai-sampai orang munafik pun ikut mengangkat jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Dan mereka pun merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang muslim sebelumnya. Mereka tidak merasakan berat sedikit pun dari jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, bahkan berat dari kerandanya. Tapi orang munafik tetaplah orang munafik. Walaupun dia telah melihat keajaiban yang telah terjadi di depan matanya, dia tetap memikirkan tentang kekurangan-kekurangan orang lain. Bahkan orang munafik tersebut sampai mengatakan,
tentang kekurangannya jenazah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Maka Nabi Muhammad SAW yang mendengarnya pun langsung mengatakan, saya melihat jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz diiringi oleh 70.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Beliau sangat diharap-harapkan, bahkan ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sampai mengirimkan 70.000 malaikatnya untuk menjemput jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat-sahabatku sekalian, yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang amal ibadahnya layak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita jaga ibadah-ibadah kita jaga tarawih kita jaga Al-Quran kita, dan lebih dari semua itu, kita jaga hati kita agar di dalam hati kita ada cinta terhadap baginda Rasulullah SAW. Jadi, mau tidak mau Allah pun memberikan rahmatnya kepada kita, karena di dalam hati kita ada cinta terhadap baginda Rasulullah SAW, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.